Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Sungguh bersyukur kalau kita boleh sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan sama-sama lebih mengenal lagi apa yang Tuhan mau untuk setiap kita bisa lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan boleh berikan dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur untuk bukti penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu ini boleh diberikan hati yang siap untuk mendengarkan. Dan biarlah setiap kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dan kami boleh lebih lagi mengenal Engkau, semakin dekat dengan Tuhan dan semakin selaras hidupnya dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh berbicara kepada setiap kami dan kami siap untuk mendengarkan Engkau berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Rut pasal yang keempat. Tapi saya tidak akan membacakan keseluruhan bagian ayat pasal dari keempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama menyimak di dalam ayat yang ketujuh terlebih dahulu. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan suatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya." Dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlon. Aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Lalu di dalam ayat ke-14, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbahagialah setiap kita yang setiap waktu punya kerinduan untuk bisa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang pernah mau pergi ke suatu tempat dan akhirnya menggunakan bantuan GPS untuk menunjukkan jalan yang tepat? Terkadang GPS akan memberikan kita satu petunjuk di mana jalannya yang lebih cepat untuk dilalui. Benar bukan Bapak Ibu Saudara? Suatu ketika saya pernah menggunakan GPS, berpikir bahwasannya jalan yang akan dilalui adalah jalan yang lebih cepat, menghemat waktu. Tetapi nyatanya ketika kita masuk ke jalan-jalan tersebut, ke lorong-lorong yang ada, ternyata yang terjadi adalah jalan buntu yang tidak bisa dilalui oleh mobil. Kita lebih suka jalan pintas, bukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau ada jalan yang lebih dekat, kenapa memilih jalan yang lebih jauh? Begitu konteks pembicaraannya jadinya ya Bapak Ibu Saudara. Benar, orang-orang saat ini lebih suka jalan yang lebih cepat. Urusan yang lebih cepat dikerjakan, kenapa harus berlarut-larut? Kalau ada jalan pintas, kenapa harus jalan yang sulit? Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu juga dengan kehidupan daripada kisah Rut hari ini. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun ada jalan pintas untuk Boas menjadi penebus bagi kehidupan daripada Naomi dan juga Rut, tetapi dia tidak memilih hal tersebut. Ya, Boas tidak memilih jalan pintas karena dia tahu ada penebus yang lebih sah. Ibaratnya ya, ada kerabat yang lebih dekat sebelum Boas. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu Boas pergi ke pintu gerbang. Pintu gerbang pada saat itu memiliki satu konteks di mana orang-orang berkumpul di sana. Para tua-tua berkumpul untuk memberikan keadilan. Bahkan banyak orang-orang yang akhirnya datang ke sana untuk memberikan perkaranya dan meminta supaya ada jalan keluar. Dan di dalam pintu gerbang juga Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana orang-orang berkumpul untuk saling bertukar berita. Apa sih yang terjadi, seperti apa sih, seperti itu ya. Bahkan gak berhenti di situ, di pintu gerbang ada orang-orang miskin yang menantikan bantuan.
Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pintu gerbang adalah satu tempat yang penting. Satu tempat di mana kehidupan orang banyak itu terjadi di sana. Karena itu Boas datang ke pintu gerbang untuk mencari penebus yang sah tersebut yang harusnya menebus Naomi dan keluarganya. Hukum yang berlaku adalah seorang yang menebus itu adalah seorang yang lebih dekat. Nah, konsep penebusan di dalam kitab Rut, Bapak Ibu Saudara, didasarkan pada satu tradisi yang berlaku. Seorang yang punya peran sebagai penebus akan menanggung semua kewajiban kerabat dekatnya tersebut yang mengalami tragedi ataupun yang mengalami kesusahan, termasuk menolong sang kerabat tersebut untuk mempertahankan garis keturunannya dan juga warisan keluarganya sendiri. Karena itu peran dari sang penebus itu sangat penting. Ketika orang yang akan ditebusnya itu memiliki anak perempuan dan lain sebagainya, dia akan meneruskan garis keturunan supaya tidak hilang dari tanah milik pusakanya. Nah, di dalam kitab Rut sendiri, setelah Naomi ditinggal mati oleh suami dan kedua putranya, akhirnya Boas menjadi satu orang calon kandidat yang akan menjadi penebus. Tetapi ternyata Boas ketika dimintai hal tersebut di dalam pasal ketiga ya Bapak Ibu, Boas akhirnya tahu ada sang penebus yang lebih sah yang seharusnya menebus mereka. Nah, ketika Boas sudah bertemu dengan sang penebus tersebut di pintu gerbang, dia ajakin ngobrol, dia juga menyiapkan para tua-tua supaya menjadi saksi. Karena pada saat itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang itu perlu sekali ada saksi untuk hal yang telah mereka putuskan. Karena itu adanya orang lain selain mereka berdua menjadi satu kunci penting. Ya, sama lah ya Bapak Ibu Saudara sama saat ini, supaya kalau kita lihat di pengadilan butuh ada saksi kan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai akhirnya ketika Boas berkata, kamu yang harusnya menebus keluarga Naomi Elimelek. Tetapi akhirnya waktu awal sang penebus ini berkata, aku mau, Boas tahu, wah tidak bisa seperti ini, karena kalau begitu pasti bukan saya yang akan jadi penebus selanjutnya. Tetapi Boas akhirnya berkata dengan satu konsekuensi, hei kamu penebus, kamu tahu kan kalau misalnya Naomi itu punya Rut. Rut itu adalah menantu yang dari Moab. Dia adalah seorang bangsa kafir. Apakah kamu mau menerimanya? Ketika Boas mengatakan hal tersebut, sang penebus tersebut mundur perlahan. Akhirnya sang penebus tersebut memberikan haknya kepada Boas, dan akhirnya Boas lah yang menjadi penebus untuk keluarga daripada Naomi dan Rut. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat kisah indah ditutup. Naomi boleh mendapatkan keturunan. Ya, Obed adalah keturunannya, garis keturunan yang melanjutkan keturunan daripada keluarga Elimelek. Dan dari garis keturunan inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat satu ujung yang pasti yang telah dirancangkan oleh Allah, yaitu adanya penebus untuk kehidupan setiap kita, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara soal penebus, setiap kita membutuhkan penebus bukan dalam hidupnya. Saya berkata penebus bukan hanya sekedar penebus kekekalan kehidupan kita, tetapi saya juga ingin berkata bahwasannya makna penebus juga adalah bagaimana kita dalam segala problema kehidupan, dalam segala permasalahan kehidupan membutuhkan jalan keluar, membutuhkan orang lain, membutuhkan bantuan, membutuhkan uluran tangan. Rut mendapatkan hal tersebut dari Boas. Dan Boas telah adalah penebus hidupnya. Tetapi kalau kita melihat kisah kehidupan daripada Rut dan Naomi, seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Diawali dengan kisah yang redup, suram, kemana akhirnya? Gak ada yang tahu. Dan kita bisa melihat di mana peran Allah, di mana peran Allah yang memiliki kehidupan setiap mereka. Tetapi pada akhirnya kita bisa melihat kisah yang suram tersebut ditutup dengan indah. Allah menunjukkan pemeliharaannya. Allah menunjukkan semua rancangannya yang indah. Allah menunjukkan ada satu cahaya terang untuk mereka yang tadinya hidup kayaknya tuh penuh dengan kegelapan dan kesusahan. Dan hal tersebut juga berlaku untuk kita saat ini. Penebus kehidupan kita ada. Kita menerimanya, yaitu Juru Selamat. Kalau saja kehidupan kekekalan kita, segala dosa kita ditebus olehnya,
Masakah dia tidak bisa menebus dan memberikan pertolongan untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini? Oh, sangat bisa dan sangat mungkin. Karena itu kita diingatkan kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun mungkin kita nggak melihat tangan Tuhan bekerja, sekalipun kita nggak melihat jalannya ada, sekalipun kita nggak melihat di mana uluran tangan Tuhan, penebus itu belum ada. Tapi nantikanlah bahwasannya akan ada secercah cahaya buat setiap kita. Dan kita akan selalu mendapatkan kisah kehidupan kita itu di tangan Tuhan yang merendahnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga harus mengingat bahwasannya kita belajar dari seorang Boas. Ya, ada banyak jalan pintas, tetapi dia tetap teguh untuk memegang kebenaran firman, hidup dalam Taurat. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, buat setiap kita dalam kehidupan yang mungkin penuh problem, penuh masalah, teruslah tetap teguh untuk tidak jauh dan untuk tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Ini menjadi satu hal yang penting. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Orang-orang saat ini tidak menganggap dosa adalah hal yang penting. Bukan melihat dosa adalah hal yang dijijikan oleh Allah. Kebanyakan orang-orang zaman sekarang melihat dosa hanya sekedar sebuah kesalahan moralitas. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah setiap kita yang adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Allah bukan hidup dengan demikian, tetapi hidup dengan berpegang kepada firman Tuhan. Karena Allah adalah penebus kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan setiap kita. Allah tetap memelihara, Allah tetap berdaulat, Ia tetap bekerja dalam hidup setiap kita. Dan biarlah setiap kita yang terus ada dalam pemeliharaan Allah ini hidup memegang kebenaran firman-Nya sehingga kemuliaan namanya akan ditinggikan. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami rindu, kami terus bisa mengecap dan melihat bahwasannya Tuhan tetap memelihara dan berdaulat atas hidup setiap kami. Tidak ada hal yang kebetulan yang terjadi dalam hidup kami. Semuanya di dalam kontrol tangan Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang mungkin saat ini sedang mengalami kesusahan dan kesulitan, kami tetap bisa mengarahkan mata kami kepada Tuhan dan kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan kami juga mau berdoa, Tuhan, biarlah setiap kami boleh sama-sama berjuang untuk hidup kudus di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan setiap diri kami dalam pergumulan kami, dalam kehidupan kami, usaha, pekerjaan, keluarga, dan juga kesehatan kami secara fisik dan juga kerohanian kami. Kami memohon biarlah Tuhan terus yang boleh memberkati setiap langkah hidup kami hari lepas hari. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah pemilik hidup setiap kami dan kami adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap kami. Amin.